Nur Muhammad yang berpengalaman menciptakan alam semesta dan isinya ternyata mengalami kesulitan dalam mengendalikan kecenderungan hewani anak-anak mereka. Menanggapi hal tersebut, masing-masing Nur Muhammad dengan cara mereka sendiri memodifikasi sebagian ruang dan waktu di alam nyata untuk menciptakan kantung-kantung dimensi sebagai tempat sementara bagi roh-roh tersebut. Elysium, Tartarus, Asphodel Field, Valhalla, Hell, Nilfgaard, Sheol, Olam Haba, Heaven, Hell, Paradise, Limbo, Jannah, Jahanam, serta berbagai macam bentuk kehidupan setelah kematian, surga, neraka, sebagai bentuk imbalan atau hukuman, atau tempat lain di antara keduanya, merupakan hasil kekuasaan yang dimiliki Nur Muhammad dalam usahanya mengendalikan roh-roh manusia yang terjebak di alam nyata. Tetapi hal ini hanyalah sebuah solusi jangka pendek yang tidak menyelesaikan permasalahan. Sebelumnya kamu sudah bisa menebak apa arti tersirat dari Bapak Adam. Mengapa manusia disebut sebagai anak-anak Adam? Berarti kamu juga bisa paham dong apa arti tersirat dari Eva sebagai ibu dari umat manusia, bermodalkan pembahasan mengenai kodrat Eva sebelumnya yang seperti angin atau gas. Saya punya beberapa tebakan, Bu, mengenai hal ini. Boleh. Sampaikan aja di sini. Oke, Bu. Eva disebut-sebut diciptakan dari tulang rusuk Adam. Ini bahasa rohani kan, Bu? Bukan berarti Eva benar-benar diciptakan dari tubuh jasmani Adam. Iyalah. Dulu ada pemirsa yang bertanya perkara hal ini. Apa sih arti tersirat dari tulang rusuk tersebut? Kamu jawab apa? Pertama yang tadi, bahwa itu bahasa rohani. Kedua, seperti yang Ibu bilang sebelumnya, bahwa di alam rohani Eva itu selalu ada di samping Adam. Hampir nggak pernah pisah mereka berdua itu ketika di sana. Makanya Eva ibarat tulang rusuk Adam kan, karena selalu ada di samping Adam. Iya. Itu salah satu artinya, tetapi bukan satu-satunya. Iya, Bu. Setelah membaca lebih dalam lagi, saya punya dugaan lain. Apa artinya selain itu? Apa? Tulang rusuk dalam bahasa Hebrew, bahasa tradisional Yahudi yang umurnya sangat tua, sebenarnya bisa diartikan sebagai banyak kata yang berbeda. Iya. Nah, saya fokus ke salah satu artinya, yaitu lawan atau kebalikan atau pelengkap. Dengan kata lain, bisa dibilang Eva itu merupakan lawan atau kebalikan Adam, tetapi yang sekaligus melengkapi Adam. Betul. Terus? Nah, jika Adam merupakan tanah yang memiliki kecenderungan untuk tidak berubah, maka Eva merupakan angin yang selalu berubah-ubah tergantung situasinya. Justru, kedua kodrat ini bisa dibilang berlawanan. Betul. Jika Adam memiliki kodrat untuk mengatur lingkungannya agar simetris dan terstruktur, Eva memiliki kodrat untuk selalu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dengan membuang simetri dan keteraturan dalam dirinya sendiri. Justru, kedua kodrat ini berkebalikan. Betul. Jika Adam sebagai bapak umat manusia merupakan wadah, pilar atau fondasi, maka Eva sebagai ibu pasti merupakan lawan atau kebalikan, tetapi yang sekaligus melengkapi wadah tempat menampung, pilar tempat bersandar, atau bumi tempat menginjak tersebut. Betul. Berarti Eva dalam bayangan saya adalah kebebasan dari kekangan apapun. Kebebasan untuk menggapai langit. Dorongan untuk tumbuh menyusuri pilar dan berkembang lebih besar melampaui wadahnya. Keinginan untuk selalu bergerak dan melompat atau bahkan terbang tinggi di angkasa. Iya, betul sekali.
Pinter. Kasih sayang merupakan dorongan untuk mengisi bidang demi membuahkan manfaat. Oleh karena itu, kasih sayang Eva merupakan dorongan untuk selalu mengubah diri menjadi lebih bermanfaat dari sebelumnya. Dorongan untuk selalu menyesuaikan diri demi mengisi bidang-bidang yang belum terisi sebelumnya. Keinginan untuk mencapai segala sesuatu yang belum tercapai sebelumnya. Jika kasih sayang Adam merupakan struktur yang menjadi kerangka akan segalanya, maka kasih sayang Eva mengisi sela-sela atau lubang-lubang dalam berbagai struktur dan keteraturan yang dibuat Adam tersebut. Jika kasih sayang Adam merupakan bumi tempat kita menginjak, maka kasih sayang Eva merupakan langit yang akan selalu berusaha kita gapai. Inilah kodrat Eva yang merupakan lawan dan kebalikan, tetapi sekaligus melengkapi Adam. Inilah yang dimaksud dengan Eva terbuat dari tulang rusuk Adam. Iya, Bu. Serupa dengan perumpamaan perkara zat padat, zat cair, dan gas yang kita bicarakan sebelumnya. Oh, seperti apa itu, Bu? Katakanlah ada sebuah ruangan kosong yang belum ada isinya sama sekali. Ruangan ini ibarat bidang yang bisa kita isi demi membuahkan manfaat. Ruangan ini bisa kita isi dengan kasih sayang. Oke. Katakanlah pertama-tama kita isi dengan Adam, dengan zat padat yang menjadi wadah bagi segalanya, sebagai fondasi. Oke. Kemudian kita isi dengan Khidir, dengan zat cair yang fleksibel. Zat cair ini tentu langsung menyesuaikan diri tergantung bentuk zat padatnya. Iya, Bu. Nah, dalam kondisi ini, kalau kita isi dengan Eva, dengan gas, maka gas tersebut otomatis akan berusaha mengisi semua ruangan tersebut sampai penuh, kan? Ah, iya. Gas tersebut otomatis akan mengisi sisa ruangan yang masih kosong, yang belum diisi zat padat ataupun zat cair. Maksud Ibu adalah Eva memiliki kodrat untuk menyalurkan kasih sayang ke tempat-tempat yang belum terjangkau oleh kasih sayang Khidir dan Adam, kan ya? Betul. Ngerti, Bu. Dalam pembahasan kita tentang Adam, Ibu menyebutkan bahwa dalam peradaban yang didesain dan disusun oleh Adam, pasti akan ada anggota masyarakat yang tersisihkan dan terpinggirkan, yaitu orang-orang yang gagal menyesuaikan diri dengan kodrat Adam yang kuat dan kaku. Orang-orang yang tidak berhasil memanfaatkan sistem yang dibuat Adam. Betul. Maksud Ibu di sini adalah kasih sayang Eva cenderung akan berusaha mengisi kelemahan tersebut, kan? Ajaran-ajaran Eva otomatis akan mengajarkan manusia untuk menyalurkan kasih sayang kepada orang-orang yang terpinggirkan tersebut. Betul sekali. Ketika melihat ada anggota masyarakat yang terpinggirkan, kodrat Ifrit pasti akan berusaha memberontak terhadap ketidakadilan tersebut. Ifrit pasti langsung berkeinginan untuk melawan sistem agar tercapai keadilan bagi orang-orang tersebut. Seringkali tanpa peduli konsekuensinya, ya. Betul. Cara apapun akan digunakan. Nah, kodrat Eva berbeda. Eva akan terdorong mengorbankan dirinya untuk bisa menolong orang-orang tersebut, tetapi tanpa keinginan untuk mengubah sistem alias tatanan masyarakatnya. Iya. Semakin jelas, Bu, perbedaannya. Ngomong-ngomong soal kodrat Eva untuk menggapai langit, saya jadi ingat sesuatu, Bu. Apa? Ketika saya baca-baca di internet mencari-cari informasi mengenai sosok Eva, saya kaget, Bu. Kenapa? Ternyata dalam beberapa aliran agama Kristen dan Judaisme, Eva disebut-sebut sebagai tokoh yang paling bertanggung jawab terhadap jatuhnya umat manusia dari surga. Oh ya? Bukan Adam yang disalahkan? Bukan, bagi sebagian aliran kedua agama tersebut. Hal ini tentu berbeda dengan agama Islam yang relatif seimbang
dalam menyalahkan Adam dan Hawa. Iya, kenapa seperti itu? Kenapa Eva yang lebih disalahkan justru? Dalam beberapa versi cerita, justru Eva lah yang disebut-sebut pertama kali memakan buah terlarang tersebut, Bu. Eva lah yang tergoda dengan bisikan setan sebenarnya. Kemudian, supaya nggak disalahkan sendirian, Eva kemudian membagi buah tersebut dengan Adam. Eva merayu Adam, sehingga Adam pun ikut memakannya. Jadilah keduanya diusir. Ah, begitu. Jadi, kalau bukan karena Eva, maka Adam tidak akan memakan buah tersebut. Iya, Bu. Kesannya begitu. Iya. Maksud kamu mengingat kodrat Eva yang selalu berusaha menggapai sesuatu yang tidak tergapai sebelumnya, menjelajahi tempat yang belum dijelajahi sebelumnya, maka normal asumsinya jika Eva lah yang lebih tergoda untuk merebut kekuasaan Jibril tentang roh daripada Adam. Iya, Bu. Iya, mungkin aja. Mungkin aja memang Eva yang pertama kali memakan buah khuldi tersebut, bukan Adam. Dinamika di antara Adam dan Eva memang seperti itu. Adam akan selalu menjadi buminya, sementara Eva yang akan menjadi langitnya. Adamlah yang akan diam di tempat dan membangun, sementara Eva yang akan berkeliaran dan berkelana. Jika ketemu hal baru, Eva akan membaginya dengan Adam, dan bermodalkan pengetahuan baru tersebut, Adam kemudian akan membuat standar baru lagi, wadah baru lagi, yang lebih baik dari sebelumnya. Setelah itu, Eva pun akan berkelana lagi, mencari hal baru lagi, begitu seterusnya. Begitu rupanya. Tetapi saya juga nggak pernah mikir untuk bertanya ke mereka siapa yang makan duluan sebelum ini. Yang jelas, kalau ditanya siapa yang salah, keduanya juga salah. Karena permasalahannya bukan itu, melainkan karena sebelumnya mereka bermain-main dengan roh, termasuk Khidir dan Ifrit juga. Iya ya. Tapi dalam beberapa ilmu kebaikan, ini menjadi sebuah permasalahan yang cukup gawat nyatanya, Bu. Kenapa? Eva kan dianggap sebagai wanita pertama dalam kebanyakan cerita. Meskipun sebenarnya wanita pertama kan Ifrit. Iya, kalau diurut, Ifrit itu justru manusia sekaligus wanita pertama. Kenapa memangnya? Nah, akibat Eva mewakili sosok wanita dalam cerita ini, wanita yang diciptakan dari tulang rusuk Adam alias perempuan yang diciptakan dari laki-laki, dalam agama-agama tersebut wanita cenderung disinonimkan dengan sumber dari segala dosa umat manusia. Akibatnya, secara langsung atau tidak langsung, wanita cenderung selalu disalahkan sebagai penyebab segala macam masalah yang terjadi dalam masyarakat kan, Bu? Ah, iya betul. Tapi ini kan sudah kita bahas sebelumnya. Yang mana, Bu? Yang perkara bahasa rohani dari kata laki-laki sebenarnya mengacu kepada fitrah, sementara bahasa rohani dari kata wanita sebenarnya mengacu kepada nafsu. Tetapi karena keduanya dibaca sebagai bahasa jasmani, manusia berjasmani wanita justru ditindas, seolah hanya jasmani pria yang bisa menjadi pemimpin, yang mampu berkuasa. Yang kamu omongin barusan kan sebenarnya termasuk akibat kesalahpahaman itu juga. Oh iya, saya baru ingat. Itu di Hijrah Kurikulum episode 4 kalau nggak salah. Yang judulnya Terwujudnya Keadilan Allah. Iya, itu. Wanita sebagai sumber kesalahan alias dosa seluruh umat manusia tidaklah salah. Tetapi wanita di sini mengacu kepada nafsu, bukan manusia dengan jasad perempuan. Iya ya. Urusan rohani beda dengan urusan jasmani. Jangan sampai dicampur aduk. Kesalahpahaman ini berhasil dimanfaatkan nafsu untuk mengadu domba manusia ya, Bu, antara pria dengan wanita. Sehingga tidak sadar bahwa musuh manusia yang sebenarnya justru ada di dalam diri kita sendiri.
sehingga kaum pria cenderung berbuat zalim kepada kaum wanita di sepanjang sejarah umat manusia. Betul. Sebuah kenyataan yang harus kita semua tebus suatu saat nanti ketika dilahirkan kembali. Maksud ibu suatu saat nanti akan gantian, yang pria menjadi wanita dan yang wanita menjadi pria. Betul. Gawat. Saya jadi ingat lagi, Bu. Dulu saya pernah menerima pertanyaan-pertanyaan seperti ini dari pemirsa. Mengapa kok iblis disebut sebagai ifrit di sini? Mengapa kok Hawa disebut sebagai Eva di sini? Oh ya? Dulu, Bu, pas baru pertama-tama. Terus kamu jawab apa? Ya, seperti yang ibu pernah bilang sebelumnya. Bukan masalah apa-apa. Mereka memang maunya dipanggil dengan nama itu, kan? Iya, betul. Cuma itu aja alasannya sebenarnya. Tetapi, setelah berbagai pembahasan kita selama ini, dan ketika saya baca sekilas tentang Eva, dalam agama berbeda tadi, saya punya kecurigaan. Mengapa alasannya, Bu? Kenapa? Karena kedua nama itu, iblis dan Hawa, memiliki konotasi negatif. Konotasi negatif? Iya, Bu. Iblis, oke lah. Namanya udah jelek karena sering disinonimkan dengan setan. Nggak ada positifnya dalam rata-rata pemahaman manusia. Kalau Hawa apa masalahnya? Kalau saya ketik kata kunci Hawa untuk mencari terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia, ibu tahu nggak apa istilah yang selalu muncul justru? Bukan Hawa sebagai ibu umat manusia. Bukan Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam. Apa yang muncul? Hawa nafsu. Oh, iya. Maksud kamu adalah kata Hawa jelek karena dalam bahasa Indonesia selalu digunakan berbarengan dengan kata nafsu. Iya, Bu. Lucu kan, Bu? Dalam cerita tadi, Eva sama dengan wanita. Kemudian karena memakan buah khuldi, Eva pun dikambing hitamkan. Sebagai konsekuensinya, kaum wanita pun juga serupa, selalu disalahkan. Eva dalam beberapa bahasa disebut sebagai Hawa, tetapi dalam bahasa Indonesia Hawa juga bisa diartikan suhu atau pancaran suatu situasi, sehingga bisa dipasangkan dengan kata nafsu, menjadi hawa nafsu. Dengan kata lain, keempat kata tersebut, Eva, Hawa, wanita, dan nafsu, berputar-putar dan sebenarnya tidak berhubungan secara langsung, tetapi secara tidak langsung sebenarnya juga berhubungan, sebab dalam bahasa rohani wanita sebenarnya mengacu pada nafsu. Iya, begitulah ruwetnya kalau kita ngomongin segala kesalahpahaman bahasa rohani dari zaman dulu. Seperti benang kusut, sehingga tidak ketahuan mana ujung dan pangkalnya. Kalau nggak ada bimbingan dari Jibril dan malaikat muqarrabin, sampai kapanpun kita nggak akan bisa meluruskan. Iya, Bu. Selanjutnya, contoh sifat Eva yang ada dalam diri kita semua adalah dorongan untuk selalu mencari sesuatu yang baru dan berbeda dari sebelumnya. Dorongan untuk mengabaikan segala bentuk peraturan, tetapi tanpa keinginan untuk mengubah peraturan tersebut. Dan juga kecenderungan untuk menyenangkan semua orang, terutama orang-orang yang dianggapnya paling membutuhkan. Iya, Bu. Benar-benar kebalikan tetapi sekaligus melengkapi sifat Adam ya. Betul. Kalau Adam justru cenderung anti terhadap hal yang baru dan belum teruji ya, tidak seperti Eva. Betul. Adam selalu ingin mengatur agar rapi dan terstruktur, tetapi Eva justru selalu ingin berubah-ubah dan tidak ingin diatur. Betul. Dan Adam tidak memiliki dorongan untuk membuat orang lain senang, kebalikannya Eva. Betul. Tetapi justru karena sifatnya itu, Eva bisa dengan mudah melengkapi kekosongan yang berada dalam struktur dan peraturan yang dibuat Adam. Iya ya. Ini semua sifat yang bagus secara sekilas. Kalau begitu, kelemahannya apa, Bu? Kelemahannya adalah karena berusaha mengisi seluruh bidang yang kosong, pada akhirnya manusia yang dominan Eva seringkali tidak sadar
bahwa ia sedang mengorbankan jati dirinya justru. Kemudian, jika terus-terusan seperti ini, pada suatu titik mereka akan selalu gagal dalam membuahkan manfaat dan justru akan menghancurkan dirinya sendiri. Gagal membuahkan manfaat dan menghancurkan diri sendiri justru. Iya, kayak AC. AC, air conditioner. Iya, katakanlah kasih sayang yang ingin kamu curahkan sebagai seorang Eva ibarat angin dingin yang menyejukkan. Oke. Tetapi kamu lupa menutup jendela dan pintunya. Apa akibatnya? Akibatnya sampai pulsa listrikmu habis pun kamarnya tidak akan pernah dingin kan? Mengapa? Karena kamu tidak hanya berusaha mendinginkan kamarnya, tetapi juga segala sesuatu yang berada di luar jendela dan pintu. Iya ya. Jendela dan pintu yang lupa ditutup merupakan batasan pribadi yang sering dilupakan oleh Eva karena berusaha menyenangkan semua orang, berusaha mengisi semua kekosongan. Betul. Sementara pulsa listrik habis merupakan perumpamaan diri kita sebagai manusia yang kehabisan waktu, tenaga, dan pikiran ya, Bu. Betul. Dan kenyataan bahwa kamarnya tidak dingin sama sekali, ibarat manusia Eva yang pada akhirnya justru gagal membuahkan manfaat yang ada di depan matanya, yang di awal menjadi tujuan utamanya justru. Betul sekali. Oke, ngerti Bu. Kasarnya manusia dominan Eva itu cenderung PHP ke semua orang, tetapi dalam kasus terburuk, pada akhirnya tidak ada satupun janjinya yang ditepati, akibat lupa batasan pribadi, akibat terlalu banyak bidang yang ingin diisi. Betul sekali. Dan dalam kasus terburuk itu, ia akan rugi segalanya. Secara jasmani karena tujuannya tidak tercapai, sedangkan waktu, tenaga dan pikirannya sudah terlanjur dicurahkan. Dan secara rohani pengorbanannya tidak diterima Allah karena keikhlasannya kurang. Iya Bu, apes banget kalau udah kayak gitu ya. Betul. Jadi kesimpulannya adalah 1. Eva sebagai tulang rusuk Adam maksudnya adalah kodrat Eva berlawanan dengan Adam, tetapi sekaligus melengkapi, yaitu keinginan untuk menggapai langit, dorongan untuk selalu mengubah diri agar bisa mencapai hal yang belum pernah tercapai, dan kecenderungan untuk selalu berusaha mengisi bidang yang sebelumnya tidak terisi. Betul. 2. Adam sebagai bapak umat manusia memiliki arti Adam selalu berusaha memberikan pengetahuan dan peradaban yang menjadi modal dasar bagi umat manusia untuk bisa hidup, ibarat menjadi bumi yang dipijak. Sementara Eva sebagai ibu umat manusia berarti Eva selalu mendorong umat manusia untuk selalu tumbuh dan berkembang, menyemangati mereka untuk selalu berusaha menggapai langit. Betul. Sebentar. Ini kebalikan dari definisi ayah dan ibu secara jasmani dalam kebudayaan kita ya. Maksud kamu? Dalam banyak ajaran kebaikan, terutama Abrahamisme, tugas seorang bapak itu mencari nafkah, sementara ibu mengurus anak. Padahal Adam sebagai bapak itu justru mengurus anak kan di sini, karena mengurus umat manusia sebagai wadah. Sementara Eva sebagai ibu justru selalu mengajak anak untuk jalan-jalan keluar, mendorong umat manusia untuk berpetualang. Iya, betul. Norma-norma dalam masyarakat bahwa pria harus bekerja di luar sedangkan wanita mengurus anak kan berasal dari kenyataan di masa lalu di mana yang paling dibutuhkan untuk mencari nafkah adalah tenaga fisik. Makanya lebih cocok jika pria yang memenuhinya. Dan juga sebaliknya, karena dari dulu sampai sekarang wanita belum bisa digantikan sebagai wadah untuk melahirkan manusia-manusia baru. Tetapi jika kenyataan tersebut berubah seiring dengan waktu, maka normanya pun seharusnya juga ikut berubah. Zaman sekarang baik pria maupun wanita bisa sama-sama mencari nafkah. Iya Bu. Selain itu,
di hadapan Yang Maha Kuasa yang dinilai adalah perkara rohani. Peran apapun itu yang kita pegang sekarang sebagai pria atau wanita, bapak atau ibu, tetap saja yang dihitung adalah kemurnian niatnya. Jadi nggak penting juga pengertian bapak atau ibu yang mana yang mau kita jadikan sebagai pedoman. Betul, Bu. Intinya, jangan sampai kita menganggap bahwa mengisi peran sebagai ibu itu sudah pasti selalu mengurus anak, sementara bapak sudah pasti selalu mencari nafkah. Betul. Apalagi menganggap bahwa mengisi peran sesuai norma itu seolah kebutuhan Allah kepada manusia, sehingga Allah harus membayar manusia dengan pahala. Salah kaprah berat itu. Iya, Bu. 3. Mengingat kodrat Eva yang selalu berusaha menggapai langit, aman untuk berasumsi bahwa benar, beliaulah yang pertama kali berusaha merebut kekuasaan Jibril akan roh dan kemudian membaginya dengan Adam. Iya, tetapi jangan lupa, Adam sebenarnya juga bisa menolak, tetapi kenyataannya beliau juga memilih untuk ikut memakannya. Iya, Bu. Pada titik ini sudah sangat tidak tepat untuk tunjuk-tunjukkan siapa yang salah ya, Bu. Betul. 4. Eva enggan dipanggil sebagai Hawa kemungkinan karena kata Hawa terlalu dekat asosiasinya dengan istilah nafsu dalam bahasa kita. Mungkin. 5. Contoh sifat Eva yang ada di dalam diri kita adalah kecenderungan untuk selalu mencari sensasi baru, dorongan untuk mengabaikan peraturan tanpa ingin mengubahnya, serta keinginan untuk menyenangkan semua orang. Betul. Sayangnya, kelebihan yang mendorong selalu adanya perkembangan baru ini juga menyimpan sebuah kelemahan, yaitu kecenderungan untuk tidak cukup konsisten dalam menghasilkan manfaat, sehingga sangat rawan gagal, baik secara jasmani maupun rohani. Betul. Atau singkatnya suka PHP. Iya, Bu. Selain itu, kecenderungan yang sama juga seringkali terlalu mengabaikan kepentingan pribadi, sehingga manusia Eva yang selalu mampu membantu orang lain seringkali tidak bisa menyelesaikan permasalahan pribadinya sendiri, justru. Betul sekali. Oke, Bu, itu aja sekarang. Ada yang mau ditambahin? Cukup. Selanjutnya kita bahas apa, Bu? Jibril lah.